Baiklah, saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat, yaitu Studio Creative Pixel NG18 Jasa Desain Produk. Pembahasannya itu ada 5. Yang pertama, informasi tentang bisnis. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, konsep promosi. Yang keempat, analisis persaingan. Yang kelima, yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, yaitu informasi tentang bisnis. Perusahaan Studio Creative Pixel NG18 adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain produk. Perusahaan ini telah berkomitmen untuk menciptakan produk-produk yang inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam hal desain dan fungsi. Beberapa produk unggulan dari perusahaan ini antara lain, yang pertama, desain kemasan produk makanan dan minuman. Contohnya seperti kemasan coklat, botol minuman, kotak sereal. Desain kemasan yang menarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Warna, tipografi, grafis yang digunakan harus mencerminkan identitas merek dan menarik perhatian di rak-rak toko. Selanjutnya yaitu materi pemasaran, contohnya seperti poster, brosur, banner iklan. Pemasaran bertujuan untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara efektif. Penggunaan gambar, ikon, dan layout yang tepat sangatlah penting. Yang terakhir yaitu produk digital. Contohnya seperti e-book, presentasi, infografi. Desain grafis pada produk digital harus menarik dan mudah dibaca. Penggunaan elemen visual seperti ikon, grafik, dan diagram membantu menjelaskan informasi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Inovasi produk, perusahaan memiliki tim riset dan pengembangan yang kuat sehingga mampu menciptakan produk-produk yang inovatif. Yang kedua yaitu kualitas produk. Produk yang memiliki kualitas standar yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu kelemahan, biaya produksi yang tinggi. Inovasi dan kualitas tinggi seringkali membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terkadang perusahaan menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu peluang. Pasar yang berkembang, permintaan untuk produk elektronik yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama, kompetisi yang tinggi. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang yang sama menimbulkan kompetisi yang ketat. Yang kedua, perusahaan teknologi. Perkembangan teknologi sangatlah cepat dan dapat membuat proyek-proyek menjadi lebih usang. Selanjutnya yaitu konsep promosi. Konsep promosi itu ada 3. Yang pertama itu media sosial. Media sosial adalah alat promosi yang sangat efektif di era digital saat ini. Perusahaan dapat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter untuk berinteraksi dengan konsumen, membagikan konten menarik dan membangun komunitas. Penggunaan konten visual seperti gambar dan video dapat meningkatkan daya tarik promosi di bidang sosial. Yang kedua yaitu periklanan. Periklanan merupakan cara yang efektif untuk menjangkau konsumen yang luas. Perusahaan dapat menggunakan berbagai media sosial seperti televisi, radio, internet, dan media cetak untuk mempromosikan jasa desain produk mereka. Periklanan harus dirancang dengan pesan yang jelas dan menarik yang dapat menggugah minat calon konsumen. Yang selanjutnya yaitu event dan pameran. Mengadakan atau berpartisipasi dalam event dan pameran industri dapat memberikan kesempatan untuk memperkenalkan jasa desain produk secara langsung kepada target konsumen. Event dan pameran juga memberikan kesempatan untuk mendemokrasikan langsung keunggulan dan manfaat yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu analisis persaingan.
Analisis persaingan adalah langkah penting untuk memahami posisi perusahaan dalam pasar dan mengidentifikasi peluang serta ancaman yang ada. Langkah pertama dalam analisis persaingan adalah mengidentifikasi pesaing utama. Pesaing dapat berasal dari perusahaan besar, agen, dan independen atau freelance. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui penelitian observasi ataupun evaluasi secara langsung. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Elemen kunci dalam strategi pemasaran untuk jasa desain produk. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, demografi, fisiografi, geografi, dan pelaku. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan dapat menargetkan promosi dan layanan mereka kepada segmen yang paling potensial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran itu ada 5. Yang pertama itu adalah strategi harga. Penempatan harga yang kompetitif adalah kunci dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan perlu menentukan strategi harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan dari pasar yang dituju. Beberapa pendekatan harga yang digunakan antara yang pertama, harga berbasis nilai. Menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua, harga penetrasi. Menerapkan harga rendah untuk memasuki pasar dan merangkap pelanggan baru. Yang kedua, harga premium. Menetapkan harga tinggi untuk mencerminkan kualitas dan ekuititas jasa. Yang selanjutnya itu strategi distribusi. Biasanya dilakukan secara langsung melalui kantor pusat dan cabang perusahaan serta melalui platform online. Selanjutnya yaitu strategi digital marketing. Digital marketing memainkan peran penting dalam mempromosikan jasa desain produk. Strateginya meliputi yang pertama, SEO, mengoptimalkan situs web perusahaan untuk kata kunci yang relevan dengan jasa desain produk. Yang kedua yaitu email marketing, mengembangkan strategi email marketing untuk mengirimkan newsletter, penawaran khusus dan konten edukatif. Yang terakhir yaitu konten marketing, membuat konten yang menarik dan relevan untuk menarik konsumen dan membangun otoritas di bidang desain produk. Selanjutnya yaitu strategi promosi, seperti yang dirancang untuk menciptakan kesadaran, menarik perhatian konsumen, dan mendorong aksi untuk dibeli oleh konsumen. Alat promosinya seperti periklanan, media sosial, event, seperti itu. Lanjut yaitu strategi layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang responsif, profesional, dan memuaskan. Program pelatihan untuk tim kualitas layanan. Selanjutnya itu hasil desain produk. Desain kemasan produk makanan dan minuman. Contohnya ini desain dari minuman. Selanjutnya yaitu hasil desain produk. Materi pemasaran, ini contohnya poster. Nanti contoh lainnya bisa seperti brosur dan banner iklan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu hasil desain produk digital. Di sini yang dibikin adalah e-book, nanti bisa dibikin video edukasi ataupun desain seperti e-book. Baiklah, itulah hasil proposal yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.